Dalam organisasi, termasuk di lingkungan kampus, konflik, negosiasi, dan stres adalah hal yang tidak bisa dihindari. Misalnya, dalam sebuah tugas kelompok besar, 8 mahasiswa ditugaskan menyelesaikan proyek analisis konflik dalam waktu yang sangat terbatas. Di awal, semua tampak baik-baik saja. Namun tekanan deadline membuat anggota kelompok mulai berbeda pendapat. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa memahami konflik dan cara mengelolanya sangat penting agar kerjasama dapat berjalan dengan efektif. Konflik dalam kelompok bisa muncul pada berbagai level. Yang pertama, ada konflik interpersonal, ketika seorang ragu memilih peran dalam kelompok. Dan ada juga konflik interpersonal. Misalnya, ketika dua anggota tidak cocok dengan gaya kerja mereka yang berbeda. Selanjutnya, ada konflik intragrup, terjadi ketika seluruh anggota kelompok berbeda pendapat mengenai strategi kerja. Bahkan, konflik antar kelompok juga bisa muncul, seperti dua kelas yang bersaing dalam proyek yang sama. Dalam studi kasus kelompok kami, konflik interpersonal terjadi ketika dua anggota tidak setuju tentang siapa yang harus mengerjakan bagian teori, sehingga perbedaan kecil berubah menjadi ketegangan. Konflik biasanya muncul karena komunikasi yang kurang jelas, perbedaan persepsi, atau pembagian tugas yang tidak seimbang. Dalam studi kasus kelompok kami, masalah berawal saat salah satu anggota merasa pekerjaannya lebih berat dari yang lain. Ia menganggap teman-temannya kurang membantu, sementara anggota lain merasa tugas sudah dibagi adil. Perbedaan persepsi ini membuat suasana diskusi menjadi tidak nyaman dan memicu gesekan. Lalu yang keempat ada dampak positif dan studi kasusnya. Konflik dapat membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya, konflik membantu kelompok menemukan ide baru atau memperbaiki kesalahan yang tidak terlihat sebelumnya. Tetapi secara negatif, konflik dapat menurunkan produktivitas, menciptakan tekanan, dan membuat suasana kerja menjadi tegang. Dalam studi kasus kelompok kami, konflik yang tidak diselesaikan selama 2 hari membuat kami berhenti bekerja sama sekali. 2 anggota saling menghindar dan diskusi kelompok tidak berjalan. Baru setelah dibicarakan ulang, kelompok bisa lanjut bekerja. Negosiasi adalah proses komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan bersama. Contohnya, dalam tugas kelompok, negosiasi diperlukan dalam memilih bentuk presentasi. Apakah bentuk presentasinya menggunakan slide formal saja atau membuat dalam bentuk video kreatif? Ternyata ada 2 anggota yang bersikeras memilih menggunakan slide biasa saja. Sementara anggota lainnya menginginkan proyek yang lebih modern dan menarik dengan video kreatif. Lewat negosiasi, masing-masing anggota bisa menyampaikan alasan mereka. Dengan proses ini, dapat membantu kelompok untuk memahami bahwa tujuan akhir bukanlah memenangkan pendapatnya sendiri, tetapi menemukan solusi yang terbaik untuk kelompok mereka. Terdapat 2 jenis negosiasi. Yang pertama, negosiasi distributif yang bersifat menang kalah, di mana satu pihak memaksakan kehendaknya. Sementara yang kedua yaitu negosiasi integratif, yakni mencari solusi menang-menang. Dalam studi kasus kelompok kami, awalnya negosiasi berjalan secara distributif. 2 anggota ingin presentasi formal, sementara lainnya ingin video kreatif. Tetapi setelah saling memahami, kelompok memilih pendekatan interaktif. Kami menggunakan slide formal untuk teori dan video kreatif untuk studi kasusnya. Dengan begitu, semua merasa pendapatnya dihargai. Kesimpulannya, konflik, negosiasi, dan stres adalah bagian alami dari kerja kelompok. Ketiganya tidak harus menjadi masalah selama dikelola dengan komunikasi yang baik, sikap saling memahami, serta kemampuan mengatur emosi dan tekanan. Dengan pengelolaan yang tepat, kelompok dapat bekerja lebih efektif
lebih kompak, dan mencapai hasil yang lebih baik.